AC Milan secara resmi mengumumkan kemitraan baru mereka dengan Socios.com, yang merupakan platform keterlibatan penggemar berbasis blockchain. AC Milan mengikuti jejak beberapa klub lainnya seperti Juventus, PSG, Barcelona, AS Roma, dan West Ham United, yang sudah terlebih dahulu menjalin kemitraan dengan platform tersebut. Dengan kemitraan Milan dan Socios.com ini, memungkinkan para penggemar untuk mengekspresikan pendapat mereka tentang keputusan klub melalui pemungutan suara, menerima hadiah klub, dan bersaing untuk berbagai hadiah lainnya. Semua hal itu dimungkinkan berkat token fan khusus yang dapat dibeli dan diperoleh dalam aplikasi. Kami senang bisa bergandengan tangan dengan Socios.com dan menyambut mereka ke keluarga kami sebagai mitra global. Kemitraan ini memungkinkan kami untuk memberikan 450 juta penggemar kami di seluruh dunia cara menarik lainnya untuk berinteraksi dengan Milan, yang sangat penting dalam keadaan saat ini yang diciptakan oleh pandemi COVID-19. Ungkap Kasper Stalsvik, Chief Revenue Officer AC Milan, seperti dikutip dari laman resmi AC Milan. Milan akan segera mengumumkan perekrutan Mario Mandzukic. Hal itu terkonfirmasi setelah striker asal Kroasia itu sukses menjalani tes medisnya di Milan. Pemain berusia 34 tahun itu menjalani tes medisnya di klinik La Madonnina hari Senin pagi dan akan menaikkan kontrak 6 bulan dengan AC Milan setelah kembalinya Paolo Maldini dan Frederic Massara dari pertandingan Milan kontra Cagliari. Menurut beberapa laporan di Italia, Mandzukic akan mendapat kontrak senilai 1,8 juta euro dengan opsi perpanjangan otomatis selama 1 musim jika Milan lolos ke Liga Champions dan dapat memilih nomor punggung 9 yang saat ini masih lowong. Jika semuanya berjalan lancar, Mario Mandzukic kemungkinan besar bisa berada dalam skuad Stefano Pioli saat meladeni Atalanta 24 Januari mendatang. Mario Mandzukic menjadi rekrutan terbaru Rossoneri untuk memperkuat lini serang mereka, dan ia pun datang dengan tekad membuktikan dirinya. Menurut kabar dari La Repubblica, striker 34 tahun tersebut datang ke Milan dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan bahwa ia masih bisa berkontribusi besar ke dalam tim meski usianya sudah tidak muda lagi. Kehadiran Ibrahimovic di skuad Rossoneri menjadi faktor penarik bagi pemain internasional Kroasia itu, mengingat outlet tersebut menambahkan bahwa Mandzukic sangat antusias bergabung dengan idolanya. Sementara itu, La Gazzetta dello Sport dalam editorial terbarunya hari Senin kemarin menguraikan bahwa Mandzukic juga ingin balas dendam terhadap Bianconeri. Mandzukic tampaknya belum bisa melupakan perlakuan Juventus yang telah membuangnya. Dan bersama Milan, ia pun berharap dapat memberikan kontribusi optimal sehingga mantan klubnya tersebut menyesal telah melepasnya. Berbagai laporan yang berkembang di Italia meyakini bahwa proses transfer Fikayo Tomori ke AC Milan sisa menunggu waktu. Pemain bertahan berusia 23 tahun itu diperkirakan akan bergabung bersama Milan dengan status pinjaman hingga akhir musim ini. Dan Rossoneri memiliki opsi pembelian permanen senilai 30 juta euro pada musim panas mendatang. Jika Tomori semakin dekat dengan kepindahannya ke San Siro, di sisi lain Andrea Conti justru bergerak ke arah yang sebaliknya, menuju pintu keluar dari San Siro. Menurut laporan Football Italia, Andrea Conti akan dilepas ke Parma dengan status pinjaman, disertai opsi kewajiban membeli secara permanen. Menurut laporan tersebut, kesepakatan telah tercapai antara kedua klub dan Andrea Conti akan pindah setelah pemeriksaan medis yang dijadwalkan pada hari Selasa 19 Januari 2021 waktu setempat. Conti akan bergabung dengan status pinjaman ke Parma sampai akhir musim ini, dan Parma memiliki kewajiban untuk mempermanenkan sang pemain senilai 7 juta euro jika tim berjuluk Giallo Blu tersebut berhasil lolos dari degradasi musim ini. AC Milan dikabarkan telah menyodorkan tawaran kontrak kepada winger Marcel Florian Thauvin menyusul ultimatum yang diberikan oleh klubnya. Tuttosport menyebutkan bahwa Presiden Marcel telah memberikan ultimatum kepada Thauvin terkait pembaharuan kontraknya yang akan berakhir di penghujung musim ini. Winger 27 tahun itu memiliki waktu 24 jam ke depan untuk memutuskan masa depannya, dan Rossoneri berada di posisi terdepan untuk mengamankan transfer sang pemain sebelum musim depan bergulir. AC Milan bahkan telah mengajukan tawaran kontrak berdurasi 4 tahun dengan nominal 2,8 juta euro atau setara 44,8 miliar rupiah per musim. Kabar tersebut datang setelah RMC Sport mengabarkan beberapa waktu lalu bahwa Presiden Marcel mengecam skuadnya setelah kekalahan dari tim yang terancam degradasi Nimes. Sang presiden memberikan ultimatum kepada semua pemain yang akan habis kontraknya musim panas mendatang terkait profesionalisme dan komitmen mereka terhadap klub. AC Milan di lain sisi tentunya bakal dengan senang hati menyambut Thauvin di skuad mereka musim depan, mengingat manajemen tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengamankan transfernya musim panas mendatang.
Kendati demikian, tak menutup kemungkinan Paolo Maldini dan kawan-kawan akan mengambil langkah pada bursa transfer Januari ini. Mengejar kesepakatan lainnya di bursa transfer kali ini, setelah melayangkan tawaran untuk mendapatkan playmaker FC Porto Otavio Edmilson. Meskipun persaingan untuk memperebutkan tanda tangan sang pemain terbilang cukup sulit, mengingat AS Roma, Juventus, dan Leicester City yang juga mengincarnya. Namun menurut kabar yang dilansir dari Sempre Milan, Rossoneri telah bergerak dengan mengajukan tawaran kepada pemain 25 tahun itu, dengan kontrak berdurasi 4 tahun dengan nilai 1,5 juta euro per musim. AS Roma sejatinya masih memimpin perburuan pemain profesional asal Brasil itu, namun Paolo Maldini telah bergerak dengan menghubunginya melalui telepon. Porto sendiri hampir mustahil bisa meyakinkan sang pemain untuk bertahan setelah kontraknya akan berakhir Juni 2021 mendatang. Otavio Edmilson sendiri telah membukukan 17 gol dan 44 assist dari 166 pertandingannya bersama Porto. Hal itu menjadi salah satu alasan yang menarik atensi Rossoneri untuk merekrutnya.